Hai, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Jalan Cerita Battle Through the Heavens, sesi sebelumnya. Kini kita lanjut sesi 01, periode 02. Cerita sebelumnya Yanran sudah pergi meninggalkan klan Xiao. Kembali ke Questioner. Questioner adalah titipan rekan keluarga klan Xiao dari daratan tengah. Sejak kecil Zoner sudah dititipkan tumbuh besar di keluarga Xiao. Kembali ke Xiaoyan. Keesokan harinya Xiaoyan semakin nampak terpuruk dengan semua hal yang menimpanya. Dia banyak duduk termenung di suatu tempat yang sepi. Namun Xiao Zhan, ayah dari Xiaoyan, selalu diam-diam mengawasi. Begitu pula dengan Zuner. Selalu berusaha menghibur Xiaoyan, namun tetap saja di tengah-tengah keterpurukannya. Yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini adalah waktu untuk menyendiri. Xiao Ming dan Xiao Mei yang berasal dari salah satu klan besar, penguasa pasar di kota hutan, masih saja selalu membuli Xiaoyan. Xiaoyan yang selalu diam saja saat ini mulai kesal dan pada akhirnya melawan mereka. Yang tentunya dari segi kekuatan Xiaoyan kalah jauh dari mereka. Alhasil Xiaoyan pun setelah mencoba beberapa pukulan, dia jatuh terjerembab ke tanah. Pada saat Xiao Ming ingin menyerang kembali, pada saat itu pulalah Zuner tiba-tiba memberikan pukulan secara tak kasat mata kepada Xiao Ming. Hingga tak ada orang lain yang menyadarinya, termasuk Xiaoyan. Xiao Ming sadar bahwa Zuner diam-diam menyimpan kekuatan besar. Maka tanpa basa-basi dia pergi meninggalkan Xiaoyan dan Kusuner. Xiaoyan sendiri tidak sadar bahwa saat itu dia sudah dibantu oleh Zuner. Yang dilakukan Xiaoyan pada masa-masa sulitnya ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah mendatangi makam ibundanya untuk sekedar cerita curhat semua keluhan masalah hidupnya, sambil sesekali menangis. Xiao Zhan yang mengikuti juga tidak tahan dengan kesedihan Xiaoyan tersebut. Xiao Zhan juga bertekad untuk mencari segala cara agar dapat membantu mengembalikan kekuatan dan menormalkan kultivasi Xiaoyan. Agar di perjanjian 3 tahun ke depan, Xiaoyan bisa memenangkan tantangan dari Yanran. Sehingga harga diri keluarga Xiao dapat terangkat kembali. Setelah berpikir dan bertekad demikian, Xiao Zhan pun pergi meninggalkan Xiaoyan sendirian di pemakaman ibunya. Di tengah-tengah keheningan dan kesedihan Xiaoyan, tiba-tiba muncul sesosok tubuh spiritual dari dalam cincin yang digunakan oleh Xiaoyan. Sosok ini transparan, sebagian tubuh dari pinggang ke kaki berwujud asap, dan dari pinggang ke kepala berwujud manusia yang tampak sudah berumur. Dia memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan dengan nama Yao Lao. Yao Lao juga berkata bahwa kehadirannya di sini untuk membantu Xiaoyan dalam masa sulitnya ini agar dapat bangkit. Yao Lao juga menjelaskan bahwa kekuatan dalam dunia doki ini terbagi menjadi beberapa tingkatan atau bagian. Selain itu, ada juga keterampilan yang dibagi menjadi 4 tingkat. Dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Tingkatan ini mencakup tingkat Yan atau surga, tingkat Li atau bumi, tingkat Cuan atau hitam, dan tingkat Huang atau kuning, dan setiap tingkatan dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Sebagai contoh adalah sekte Misty Cloud, memiliki beberapa kekuatan tingkat Huang tinggi. Mendengar cerita dari Yao Lao, Xiaoyan berkata, apakah kau mampu menghadapi kekuatan mereka? Yao Lao tertawa dan menjawab bahwa jangankan keterampilan seperti itu, aku bahkan dapat memberikan kemampuan jauh lebih tinggi kepadamu, ujar Yao Lao. Xiaoyan pun menjadi tertarik. Tetapi setelah berpikir sejenak, Xiaoyan berkata, percuma saja jika memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi tidak memiliki pil yang baik. Sementara pil untuk meningkatkan kekuatan semacam itu bukanlah suatu masalah untuk sekte Misty Cloud, karena mereka memiliki seorang alkemis tingkat 5 di sana, ujar Xiaoyan. Dan apakah engkau juga dapat melakukannya? Tanya Xiaoyan kepada Yao Lao. Sekali lagi Yao Lao tertawa terbahak. Dia menjawab bahwa tingkat 5 adalah tingkat rendah.
dan tidak bisa dibandingkan kepada saya. Ujar Yao Lao. Jika saja kau mau menjadi muridku, maka kau dapat memiliki pil kolektor ki sebanyak yang kau mau. Ujar Yao Lao kembali. Mendengar hal ini Xiaoyan masih memiliki sedikit keraguan. Engkau tampak seperti pembohong yang begitu hebat, ungkap Xiaoyan. Terlepas dari semua itu memang Yao Lao tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjadikan Xiaoyan murid, walaupun Yao Lao adalah memang orang yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan tersebut, Yao Lao pun berkata bahwa tujuannya membantu Xiaoyan adalah wujud terima kasihnya karena Xiaoyan sudah menjaganya selama 3 tahun ini. Xiaoyan seketika terkejut dan bertanya, mungkinkah selama 3 tahun ini, kau penghuni cincin inilah yang telah membuat kekuatannya semakin menyusut terus? Hal ini juga segera dibenarkan oleh Yao Lao. Yao Lao mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Dia berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menyerap doki milik Xiaoyan. Bentuk roh Yao Lao saat itu sangat lemah. Mendengar apa yang dikatakan Yao Lao, seketika saat itu pun Xiaoyan marah. Namun Xiaoyan saat ini menyerah. Karena saat ini dia sadar bahwa dia tidak dapat menyalahkan siapapun dengan kekuatannya. Melihat Xiaoyan yang saat ini tampak benar-benar frustasi, Yao Lao akhirnya berkata bahwa Xiaoyan jangan khawatir. Dalam waktu 1 tahun, Yao Lao berjanji akan memulihkan kekuatan Xiaoyan kembali seperti semula. Xiaoyan saat ini tampak begitu bersemangat mendengar kata-kata dari Yao Lao tersebut. Dan ia pun memutuskan untuk menyetujui hal tersebut. Melihat Xiaoyan menyetujui, Yao Lao pun berkata bahwa sebelum itu Xiaoyan harus mengumpulkan beberapa jenis bahan obat. Lalu Yao Lao memberikan catatan resep kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut begitu melihat bahan apa saja yang diperlukan oleh Yao Lao. Diperkirakan semua harga bahan obat ini bisa senilai 1.000 koin emas. Namun saat ini Xiaoyan pun teringat bahwa untuk menjadi kuat Xiaoyan pun harus benar-benar harus berusaha. Dan tekad Xiaoyan pun pada saat ini kembali meningkat. Adegan pada saat ini berpindah ke kediaman keluarga Jilai Bai. Di sana terlihat Jilai Bai yang marah setelah pertemuan dari klan Xiao. Sesaat kemudian terlihat anak Jilai Bai bernama Jilai Yao membisikkan sesuatu rencana yang membuat Jilai Bai terlihat senang. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang terlihat berlatih di puncak gunung. Tak lama setelah itu Zuner pun datang sebelum akhirnya keduanya berbincang-bincang. Xiaoyan yang pada saat ini telah menjadi sedikit tenang mengucapkan terima kasih kepada Zuner. Karena Zuner selalu ada dan selalu menghibur Xiaoyan, juga mencoba memberanikan diri untuk meminta bantuan dari Zuner. Xiaoyan memohon kepada Zuner agar Zuner mau meminjamkannya uang. Zuner yang baik hati pun gak nahan, kayak temen lo yang padahal cuma dipinjem gocap. Alasannya panjang banget. Zuner pun mengeluarkan kartu yang bernama Wu Jai, berwarna kuning ungu emas yang menurut Xiaoyan lebih dari cukup untuk membeli barang yang Xiaoyan butuhkan. Singkat cerita Xiaoyan pun mengajak Zuner berbelanja sejumlah barang bahan obat yang dibutuhkannya. Terlihat juga ada 2 sosok yang saat ini mengawasi pergerakan Xiaoyan. Bahwa mereka adalah orang-orang suruhan dari keluarga Jilai Bai. Setelah berbelanja Xiaoyan dan Zuner pun menyadari bahwa mereka adalah orang-orang suruhan dari keluarga Jilai Bai. Merasakan bakal adanya sesuatu hal yang buruk, Xiaoyan dan Zuner pun memutuskan untuk segera kembali ke klan Xiao. Namun di tengah perjalanan pulang saat ini, mereka dicegat oleh 2 orang utusan klan Jilai ini. Merasa tidak akan bisa menang, Xiaoyan pun segera memutuskan untuk melarikan diri. Singkat cerita Xiaoyan pun meneruskan berbelanja bahan-bahan obat yang diperlukan oleh Yao Lao. Ini adalah momen pertama kali Xiaoyan melihat inti sihir atau inti monster. Si nenek pemilik toko pun menjelaskan bahwa hanya inilah yang mereka punya. Ini adalah inti sihir terlemah dari binatang iblis. Selain itu, untuk mendapatkannya juga cukup sulit. Karena tidak semua monster memiliki inti sihir tersebut di dalam tubuhnya. Di tengah-tengah penjelasan tersebut tiba-tiba terdengar suara ledakan.
Xiaoyan pun segera melihat apa yang terjadi. Ternyata itu perbuatan keluarga Jilai Bai yang telah membuat keributan di pasar. Xiaoyan pun tampak terpancing amarahnya dan segera berencana untuk menghancurkan para perusuh keluarga Jilai ini. Perkelahian pun terjadi antara Xiaoyan dan keluarga Jilai. Namun Xiaoyan terkepung dan merasa tidak akan bisa menang melawan mereka. Maka Xiaoyan pun segera melarikan diri, namun naas. Jilai Eo tiba-tiba nongol dan berhasil menangkap Xiaoyan. Beruntung Zuner segera datang dan menyelamatkan Xiaoyan dari Jilai Eo. Di sini terlihat bahwa Jilai Eo menyukai Zuner. Dan oleh sebab itulah ia tidak berani mengambil tindakan. Selain itu, akibat pertempuran itu juga pada saat ini, ada banyak prajurit dari klan Xiao yang tiba di lokasi tersebut. Jilai Eo pun memutuskan untuk segera pergi. Adegan berlanjut dengan Jilai Eo yang memberikan laporan bahwa sepertinya ada seorang alkemis di dalam klan Xiao. Dia menjelaskan bahwa Xiaoyan telah membeli banyak bahan obat, dan itulah yang membuat Jilai Eo yakin. Mendengar hal itu Jilai Bai pun berkata, jika hal itu benar, maka ini adalah sesuatu yang buruk bagi keluarga mereka. Dengan adanya alkemis di klan Xiao, maka hal itu membuat klan Xiao semakin kuat dan bisa menguasai pasar.